siap? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, mari kita memulai pembelajaran siang hari ini. Seperti biasa, kita awali dengan doa. Silakan siapa yang bersedia. Oh ya, terima kasih. Mari Pak Tokan dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lainnya bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami bisa berkumpul di kelas ini bersama. Sekarang kami akan memulai pembelajaran hari ini. Tolong sertai dan bimbing kami agar pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, dan selamanya, semoga abad. Amin. Sancta Agnes, doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita berdiri di tempat kita masing-masing. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masih ada yang ke toilet atau keluar selain yang tidak masuk ini? Enggak ya? Semua udah kelas ya? Oke. Teman-teman masih ingat dengan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Masih ya? Tentang keluarga, panggilan hidup keluarga. Hari ini kita masih satu paket dengan yang pertemuan sebelumnya, yaitu panggilan hidup selibat. Jadi sebelumnya keluarga, sekarang tentang selibat. Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Ketika ngomong soal panggilan hidup berkeluarga, apa yang diajarkan oleh Familiaris Consortium? Masih ingat panggilan? Silakan menjawab. Saling melengkapi juga nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki sama-sama. Ada yang mau coba jawab? Silakan. Yang pertama itu ada tujuan dari keluarga Kristiani. Oke. Salah satu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melahirkan dan mendidik anak. Oke. Terus yang kedua adalah peran dan tanggung jawab anggota keluarga. bagaimana itu peran dan tanggung jawab? Seorang ayah itu
Oke, terus Terus yang ketiga itu membina cinta dan komunikasi antar keluarga. Terus yang terakhir itu ada perkawinan campur. Oke. Ngomongin soal perkawinan campur, ini menjadi masih ingat ya, menjadi sangat keras dalam gereja Katolik, di mana pemerintah sendiri, pemerintah Republik Indonesia itu sebenarnya tidak mengizinkan lagi adanya pernikahan beda agama. Tetapi dalam gereja Katolik, karena kesadaran akan ketulusan cinta, cinta kasih antara laki-laki dan perempuan itu perlu untuk diperjuangkan, maka tidak semata-mata pasangan yang beda agama harus dipisahkan. Maka gereja Katolik memberikan solusi dengan yang namanya perkawinan campur. Ya, lewat proses yang sudah minggu lalu kita bahas bersama, ada prosedur-prosedurnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang pertemuan sebelumnya ya, keluarga, tentang kita, kemudian yang kedua kegasaran ajaran gereja, dokumen gereja, yaitu Gauditas dan Familiarisme Sosio. Terus ini yang barusan dijawab oleh Nanti. Nah, juga ada itu yang keluarga berencana. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang panggilan hidup selibat atau membiara. Ketika ngomongin selibat dalam gereja Katolik, pasti kaitannya sama hidup membiara. Oke, maka apa yang perlu kita lakukan sekarang? Saya ingin ngajak kalian untuk melihat, untuk nonton bersama bagaimana sih sebenarnya hidup harian. Jadi kehidupannya para biarawan-biarawati. Ada banyak video. Saya memilih satu yang tentang Prater. Jadi komunitas Prater yang ada di Jawa Barat, ada di Kota Bandung. Mereka adalah calon imam dari Ordo Salib Suci. Mungkin ada yang sudah pernah melihat sebelumnya, tidak apa-apa, kita simak lagi bersama.
sebagian dulu aja videonya. Sebagian dulu, saya ingin meminta pendapat dari siapapun. Sebelum saya memilih, ada yang mau menyampaikan pendapat atau mungkin punya komentar dari video yang saya tampilkan. Apa yang menarik? Apa yang menarik atau mungkin apa yang membuat kamu terfokus dari sebagian yang mulai pagi sampai jam 7 pagi dari kehidupannya brother ini? Ada yang mau berpendapat atau komentar sebelum saya memilih? Ada? Beatrice? Ya Pak, menurut saya keren banget. Apalagi kan sebagai biarawan ya Pak, mereka itu jadwal yang khusus dan terstruktur gitu Pak. Kalau kita kan sebagai murid kan mungkin ada yang bangun jam 6 pagi, ada yang bangun jam 5, ada yang bangun jam 7 juga. Yang penting masuk nggak terlambat. Iya, Oke. tapi kalau mereka itu bisa berbondong-bondong keluar dari tempat tidur, dari kamar mereka, terus bareng-bareng keluar untuk melakukan bisa dibuka secara terstruktur gitu Pak. Oke, terima kasih pendapatnya atau terima kasih komentarnya Beatrice. Itu adalah bagian dari ritme hidup. Ritme hidup itu harus dijalankan oleh mereka karena mereka menghayati yang namanya kaul. Ada yang pernah mendengar? Ada yang tahu? Kaul kebiaraan yang diucapkan, yang dijalankan oleh para suster, biarawan, biarawati. Ada yang tahu kira-kira pernah mendengarkan kaul itu apa? Nah, kalau belum, kalau masih ragu jawabannya apa, maka mari hari ini kita jadikan itu sebagai bahan untuk pendalaman. Singkatnya bahwa hidup mereka, hidup para biarawan itu menyatu dengan Yesus Kristus dalam penghayatan konkret akan tiga nasihat Injil. Yang disebut dengan kaul itu adalah penghayatan para biarawan-biarawati terhadap tiga nasihat Injil yang disampaikan Yesus, yaitu soal kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Apa itu ketaatan, apa itu kemurnian, dan apa itu kemiskinan, nanti akan kalian jadikan sebagai bahan diskusi kelompok. Sebelumnya harusnya bagi kelompok dulu ya. Silakan dicek di grup WA kalian, grup WA Mapel Agama untuk pembagian kelompoknya. Kemudian untuk mengefektifkan waktu yang ada, silakan langsung berkumpul dalam kelompok. Nanti pertanyaan diskusinya akan saya kirim juga di situ. Silakan berkumpul dalam kelompok dulu. Mungkin kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan seterusnya. Terserah tempatnya, yang penting berkumpul dalam kelompok. Silakan mulai bertiga tempat. Intinya yang kita diskusikan dalam kelompok adalah mengenai pengertian juga contoh dari Urdu. Silakan disimak pertanyaannya. Ada 6 pertanyaan. Pertama, pengertiannya apa? Kemudian artinya apa? Kalau kemiskinan itu artinya apa? Ketaatan apa? Keperawatan itu apa? Kemudian yang nomor 5, apakah kaul itu hanya dihayati oleh orang yang membiara? Kemudian pertanyaan nomor 6, temukan contoh Urdu atau redaksi yang menerapkan kaul tersebut. Nah, setelah kamu berkumpul dalam kelompok, sebelum diskusi, saya akan menjelaskan dulu prosedurnya. Jadi, setelah diskusi nanti, saya persilakan untuk bergantian mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin nomor 1, 2, 3, 4 mirip ya, tapi nomor 5, 6 pasti jawabannya setiap kelompok beda-beda. Maka tolong disampaikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin yang nomor 1, 2, 3, 4 agak cepat, yang nomor 5, 6 bisa lebih fokus, lebih detail. Itu yang pertama. Kemudian waktu untuk diskusi kira-kira 10 sampai 15 menit ya. Paling lama 15 menit. Kemudian setelah itu nanti langsung presentasi bergantian.
saya pengen minta bantuan, mungkin nanti Bribtu sebagai moderator presentasi. Jadi kamu yang mengatur, misalnya yang presentasi kelompok 1 dulu atau kelompok 2, terus kamu persilakan mereka untuk presentasi, gitu ya. Ketika giliranmu nanti kamu cari pengganti. Siapa kira-kira pengganti ketika kelompok presentasi? Terserah, bebas. Yang dipilih harus mau. Boleh, oke. Itu nanti langsung menggantikan kalau pas giliran kelompoknya itu yang presentasi. Presentasinya nggak usah terlalu rumit. Saya ingin membuat kamu nggak terlalu capek. Ini sudah siang. Presentasinya di sana saja. Ya. Kalau kamu menyiapkan tulisan di memomu di HP-mu, silakan untuk membantu. Pokoknya ada 6 pertanyaan, bagi secara adil. Setiap anggota kelompok dapat jatah. Terus pastikan jawabannya lengkap. Jadi walaupun dibagi dalam anggota kelompok, tetap pastikan lengkap. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada hal yang mungkin masih membingungkan? Atau mungkin saya kelupaan? Enggak ya? Oke, silakan berdiskusi dalam kelompok. Hasilnya nanti disampaikan di sana. Oke, cukup waktunya untuk diskusi. Nah, sebelum kita lanjut ke presentasi, menyampaikan hasil, nanti jangan lupa ya, ketika ada yang presentasi, silakan untuk fokus menyimak. Karena selesai presentasi, kalian mungkin saya minta untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Gitu ya. Jadi upayakan untuk berusaha menyimak supaya bisa membuat pertanyaan dan menanggapi. Karena setiap pertanyaan akan diberi poin plus 10 di nilai tugas. Dan itu bisa diakumulasikan untuk nilai ulangan harian juga. Oke, mari kita bersiap-siap. Sebelum Bribtu memimpin, saya ingin membuat kalian dan ngantuk. Ini datang sudah mulai ngantuk. Ayo kita berdiri dulu. Silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Berdiri. Oke. Silakan tangannya diangkat ketika saya bilang huruf A. Dan ketika saya bilang huruf B, tangan-tangannya diturunkan, ya kan? Kemudian ketika saya bilang huruf A1, maka yang diangkat tangan kiri. Kemudian ketika A2, maka tangan kirinya diturunkan. Nah, ketika perintahnya berubah-berubah, maka silakan tangannya mengikuti perintah yang saya berikan. Bisa dipahami? Coba dulu. A, jadi tangan diangkat. Kemudian A1, jadi yang tangan tidak harus turun, tapi tetap diangkat sama-sama. Kemudian B, maka yang tangan turun. Tapi ketika A lagi, maka diangkat lagi. Ya, jika saya diam, berarti jangan berubah, tetap aja. Paham? Oke, yuk kita coba yuk. Yang salah, yang keliru, berarti dapat tugas untuk memberikan hukuman, memberikan perintah. Nah, ketika kalian keliru, siap? A1, B1, B1, A. Tadi apa ya? Saya lupa apa? A1. Nah, penting ini. A2, terus A, B. Bagus, kalian sudah fokus. Ini menunjukkan bahwa kalian tetap fokus. Saya sudah mulai kehilangan fokus. Sudah mulai sore gitu aja. Kalau lagi. A, B, A1, A. Terima kasih. Sudah selesai. Oke, terima kasih, cukup. Sudah mulai langsung.
materi selibat, tapi tidak ada salahnya kita mengingat materi yang di pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih fokus, masih tahu? Menebak emoji. Oke? Bergantian aja, nggak usah apa namanya. Saya kepengen tahu apakah bisa nebak. Fernando, energi. Saya Pak, Ya. Apa jawabannya? perkawinan campur. Perkawinan campur, oke. Semoga kalian benar. Semoga kalian belum nyontek ya, tapi sudah apa namanya, sudah sempat disepil. Angela, NOB. Mana Angela? Oh ya. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Oh ya? Itu biar gitu Pak? Oh ya, betul. Oke. Terus Gabriela, Angelica, Yuki. Mana Gabriela? Oh ya. Hidup selibat. Oh ya, betul. Oke, benar. Kenapa bisa hidup selibat? Ayo. Kamu mungkin bisa langsung tahu jawabannya sekilas, tapi dari mana kamu bisa menganggap bahwa emoji itu dari hidup selibat? Emoji yang paling dominan apa? Yang menunjukkan bahwa dia arahnya ke selibat. Yang pertama ya, iya, iya kan? Paham ya? Maksudnya yang pertama akhirnya hancur kan? Akhirnya dia memutuskan untuk tidak menikah. Nah, sebetulnya nggak gitu juga ya. Nanti kita bahas waktu presentasi. Bukan berarti orang yang hatinya hancur, patah hati, cintanya ditolak, kemudian masuk biara ya kan? Tidak. Sebetulnya orang yang masuk biara artinya dalam keadaan yang hatinya siap untuk mencintai. Kok bisa Pak? Bagaimana dia bisa mencintai kalau dia sendiri tidak punya cinta? Bagaimana dia bisa memberikan cinta kepada orang lain kalau dia belum memiliki? Perbedaannya gitu. Lanjut. Apa ini? Kenapa kok keluarga berencana? Ada tangga, apa lagi? Ada bayi, ya apa lagi? Ada angka dua. Itu mungkin di zamanmu agak apa ya? Sudah asing, tapi di zaman saya seumuran kamu jargonnya sangat kuat karena di televisi sering dimunculkan. Semboyannya apa? 2 anak cukup. Padahal sebenarnya kalau dalam teologi Katolik kan menjadi loh kok apa ya? Manusia mengatur Tuhan, kan yang memberi kelahiran anak kan Tuhan. Kok malah manusia membatasi dengan cuma 2 saja? Kalau Tuhan mau ngasih 5 emang kenapa? Boleh. Kan enggak juga. Tapi ya ini strategi pemerintah ya. Waktu di zaman Orde Baru supaya tidak terjadi kepadatan penduduk. Satu lagi. Oh habis ya, oke, cukup. Ada yang merasa punya ide. Nah, punya ide untuk membuat emoji yang sama di materi selibat. Kalau ada, kita akan bisa pakai minggu depan ya di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang lanjut presentasi. Silakan duduk menjadi pembawa presentasinya. Kamu menentukan siapa yang presentasi, kamu mengatur proses presentasinya. Oke, silakan. Oke teman-teman, udah siap semua? Sudah. Udah ada jawabannya semua? Sudah. Jadi aku langsung baca aja ya. Jadi aku pengen yang maju pertama itu kelompoknya Beatrice. Silakan maju ke depan, kemudian berdiri aja nggak apa-apa ya. Tadi maju sebentar, beberapa pertanyaan. Oke. Mari kita menyimak. Selamat siang Pak teman-teman. Selamat Iya. siang. Jadi kelompok kami ini akan presentasikan tentang soal hubungan oleh Pak Taufan ya, tentang kawan-kawan kebiaraan. Jadi dimulai dari Cynthia dulu. Jadi pertanyaan pertama itu apa arti kaul? Jadi kaul adalah jenis suci atau nazar
pribadi dan hidup sederhana seperti Yesus. Orang yang mengucapkan kaul ini tidak mencari kekayaan atau kemewahan, tetapi mempercayakan seluruh hidupnya pada penyelenggaraan Allah dan berbagi dengan sesama. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, apa arti kaul ketaatan? Kaul ketaatan berarti bersedia taat kepada pemimpin gereja atau pimpinan zakat sebagai wujud ketaatan kepada kehendak Allah. Melalui kaul ini, seseorang berjanji untuk tidak menuruti kehendak pribadi, melainkan mendengarkan dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Selanjutnya, apa itu arti kaul keperawanan? Jadi kaul keperawanan itu merupakan kaul kesucian, di mana seseorang itu berjanji untuk tidak menikah dan hanya menyerahkan dirinya kepada Allah saja. Jadi kaul ini itu membuktikan bahwa ada cinta yang total kepada Tuhan dengan tidak menikah dan hidup selibat dengan mengutamakan pelayanan kepada sesamanya dan juga kepada Tuhan. Dan itu pertanyaan kelima, yang apakah kaul-kaul khususnya kaul keperawanan hanya dapat dihayati dalam hidup mutiara? Jawabannya tidak. Kaul keperawanan tidak hanya dihayati dalam hidup mutiara, meskipun umumnya dilakukan oleh biarawan atau biarawati. Ada juga umat awam atau wanita konsekrata yang mengucapkan kaul keperawanan di tengah dunia tanpa hidup di biara. Intinya kaul ini bisa dihayati siapapun yang dipanggil untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Selanjutnya, temukan contoh ordo atau kongregasi yang menetapkan kaul tersebut. Jadi ada banyak sekali kaul dan juga ordo dan juga kongregasi yang ada di dalam dunia ini yang menetapkan kaul tersebut. Tapi kita memilih 3, yaitu pertama ada OFM atau Ordo Fransiskan. Mereka itu fokusnya ke pelayanan dalam kaum miskin dan juga ke dalam kesederhanaan mereka dan hidupnya mereka. Mereka itu berlokasi di Fransiskan, Jakarta, dan Flores di Indonesia. Terus juga ada OP atau Ordo Dominikan. Mereka itu fokus dalam pendidikan dan pewartaan. Itu lokasinya di Jakarta dan juga ada di Bandung dalam Indonesia. Lalu yang ketiga ada SSPS. Ini merupakan organisasi sekolah kita ya teman-teman. Itu Suster Misi Abdi Roh Kudus. Nah, mereka fokus dalam pendidikan, kesehatan, sosial dan juga pastoral. Mereka itu berlokasi di seluruh Indonesia juga ada. Contohnya di Maumere, Flores, di Jogja, Jakarta, Kupang, dan sebagainya. Sekian dari kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan yang ya, silakan ya. Perkenalkan, nama saya Syarina dan saya mau menanyakan apa bedanya perjanjian biasa dengan perjanjian kaul yang dibuat untuk terusan. Yang bagus ya Syana ya. Jadi kalau dari kelompok kami sendiri, kalau ketika kita harus membedakan apa itu selibat dan juga hidup yang mereka itu membiara juga hidup orang biasa yang selibat. Kalau hidup selibat, seseorang selibat sendiri, itu mereka tidak bergabung dalam komunitas. Tapi kalau romo, terus ada suster, ada brother juga, mereka tuh bergabung dalam komunitas sendiri seperti ordo tersebut. Jadi mereka tuh memiliki tanggung jawab sendiri. Mereka memiliki tadi seperti dikatakan kayak radar sendiri. Mereka tuh bersatu bersama-sama. Tapi kalau kita hidup selibat sendiri tapi meyakini kaul tersebut, berarti kita mungkin hidup sendiri yang jauh dari rundown yang ada di video tadi. Jadi kita hidup sendiri. Oke, terima kasih. Masih ada lagi teman-teman atau? Oke, cukup ya. Oh ya, cukup ya. Benar. Ya, boleh. Selamat siang Pak Taufan dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Taufan. Untuk yang pertama, yaitu apa arti kaul? Nah, jadi menurut kelompok kami, kaul itu adalah janji yang diucapkan oleh seorang anggota religius kepada Allah untuk memenuhi kehendaknya dengan keutamaan yang ada di dalam dirinya. Nah, kaul ini merupakan bagian dari hidup membiara dan biasanya diucapkan oleh biarawan
biarawati frater atau gimana? Oke, kelihatannya kalau nomor 1, 2, 3, 4 jawabannya mungkin sama ya, dengan merupakan pengertian. Yang kelima juga mungkin hampir sama. Bagaimana jawaban kelompok untuk nomor 6? Baik, untuk nomor 6 Memilih yang mana? kami hanya memilih satu ordo, yaitu Ordo Serikat Yesus atau Jesuit. Kenapa? Jadi Ordo Serikat Yesus atau Jesuit ini didirikan oleh Santo Ignatius Loyola. Tepatnya itu tahun 1534, namun baru mendapatkan seperti peresmiannya itu baru tahun 1540. Apa yang menarik dari Serikat Yesus? Jadi mereka ini berfokus pada dunia pendidikan. Jadi mereka itu mendirikan banyak sekali sekolah-sekolah, bahkan di Indonesia itu ada beberapa sekolah. Salah satu contohnya itu ada di Brito dan juga ada Universitas Sanata Dharma. Oke. Ya, itu sekolah yang nggak cuma melegenda, tapi juga punya kualitas yang sampai hari ini masih diakui. Oke, terima kasih kelompok. Ada yang punya pertanyaan untuk tanggapan? Ya. Berikut gimana? Oh ya, ini informatif ya. Informasi tapi penting. Yang pertama mungkin kita Baru pertama lagi. Jadi kalau SMA di Brito ini untuk lokasinya berada di mana? Di Jakarta. Maaf, di Yogyakarta. Oh. Itu tuh juga merupakan salah satu sekolah yang cukup ikonik karena kalau misalkan sekolah ini juga khusus untuk putra ya. Ya. Jadi kalau misalkan seorang putra ini tuh pintar atau mungkin cukup berprestasi, mereka itu diperbolehkan untuk memiliki rambut panjang, memiliki rambut gondrong seperti kita. Pernah dengar kan pasti kan? Iya. Gitu. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kembali sebenarnya sudah cukup. Oke teman-teman, dari sekian presentasi yang sudah terjadi, mari kita mengambil beberapa hal yang sama, beberapa hal yang bisa kita simpulkan tentang kaul. Jadi hampir semua menjawab, hampir semua kelompok menyampaikan hal yang senada, walaupun dengan kalimat yang berbeda. Pada intinya seperti ini. Ketika orang ngomong kaul kemiskinan, berarti dia sebenarnya dia bisa kaya. Para mereka orang-orang muda yang ketika masuk di masih usia produktif bisa menghasilkan banyak uang, tapi karena keinginannya untuk mengabdi kepada Tuhan lewat biaranya, maka mereka mengikhlaskan, mereka melepaskan apa yang menjadi haknya untuk menjadi kaya. Begitu juga dengan ketaatan. Mereka punya hak, punya kebebasan untuk menentukan masa depan, tetapi ketika ngomongin jadi anggota biara, mereka tunduk kepada aturan dari pimpinan biaranya. Ibaratnya kalau SSPS, salah satu kongregasi yang membawahi sekolah kita, pendirinya siapa? Santo Agnodus Jansen. Agnodus Jansen dia mendirikan biara. Kemudian dia mempersilahkan para perempuan yang ingin mengabdi untuk menjadi anggota biaranya. Otomatis perempuan ini tidak lagi mengikuti aturan di rumah masing-masing terus dibawa ke biara, enggak. Tapi mereka harus mengikuti aturan yang dibuat oleh Agnodus Jansen dalam kaitannya sebagai anggota biara. Kayak gitu gambarannya. Kalau yang kemudian jelas ya, ketika ngomongin orang yang selibat, berarti mereka murni, mereka berusaha untuk tidak mengambil haknya untuk hidup berkeluarga. Jadi bukan berarti yang mengucapkan kaul, yang jadi biarawan, biarawati itu sebenarnya bukan orang yang nggak laku dalam percintaan, bukan orang yang misalnya patah hati karena putus cinta, tetapi mereka justru malah sebenarnya mengikhlaskan itu untuk kerajaan Allah. Oke. Apa yang bisa kita renungkan dari pengertian kaul itu? Bahwa kaul adalah tanda kerajaan Allah. Ini nanti akan saya sampaikan di grup WA kelas juga untuk kalian bisa pelajari sendiri. Intinya adalah bahwa melalui kaul itu
para biarawati ingin berusaha menghadirkan kerajaan surga di dunia ini, di tengah hidup dunia, coba-coba manusia, dan jungkir baliknya kamu dan saya. Para biarawati ingin menghadirkan suasana surga. Dan semoga hari ini kita masih bisa menemukan ya suster Romo yang bisa menghadirkan surga di dunia ini dengan memberikan kedamaian, sukacita dan sebagainya. Begitu teman-teman. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya minta bantuan kalian. Ini berupa tugas, berupa PR yang harus dikerjakan secara individu. Walaupun kamu lagi dalam kelompok ya, tapi secara individu. Saya minta kamu untuk berfoto bersama satu orang, entah romo, entah suster, siapapun boleh, ya kan? Fotonya nggak usah dikirim ke saya, tapi disimpan di HP masing-masing. Pertemuan berikutnya nanti kita lihat sama-sama. Fotonya siapa yang paling oke, fotonya siapa yang paling keren. Untuk berdua sama romo, berbanyak juga nggak apa-apa, ya kan? Pokoknya ada kamunya di situ. Mau kamu foto sama 10 suster, tapi kok ada kamunya di situ, ya. Nanti kita akan jadikan itu sebagai momen lucu di pertemuan berikutnya untuk melihat gaya fotonya Romo, brother, suster sekarang itu kayak apa. Bisa ya, nanti dicatat sendiri di agendanya masing-masing. Tugasnya akan kita simak bersama di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Pembelajaran bisa kita sudahi dengan doa penutup. Saya menawarkan apakah ada yang mau memimpin doa? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Teman-teman semuanya, apapun adalah kita berdoa. Saya pimpin doa secara Katolik yang masih menyesuaikan. Dalam Bapa dan Yesus, amin. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami telah menerima berkat-Mu. Semua pembelajaran dan semua materi yang kami terima